maka di fikih pun tercatat, ya, di fikih pun tercatat maksimal suci itu tidak terbatas. Maksimal suci dari haid itu tidak terbatas. Kenapa? Karena ada buktinya Sayyidah Fatimah sepanjang hidupnya tidak pernah haid, suci terus sepanjang hidupnya. Gitu. Nah tadi ya, kalau tidak mimpi basah, kemudian tidak pernah haid, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Maka kalau sudah masuk usia 15 tahun, itu si anak perempuan berarti sudah masuk usia baligh. Meskipun setelah itu sama, nggak haid juga, tapi sudah baligh. Nah maka kalau sudah baligh itu anak faslun ay hadza faslun. Adapun ini yaitu suatu fasal atau suatu pembahasan. Alamatul bulughi thalathun. Ciri atau tanda-tanda baligh ada 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama, sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina. Yang kedua, mimpi basah. Mimpi basah bagi laki-laki dan bagi perempuan pada usia 9 tahun. Wal haidu fil untha li 9 sinina. Dan yang ketiga, haid atau datang bulan, menstruasi bagi perempuan pada usia 9 tahun. Nah ini tolong diperhatikan ya, karena ini sangat penting kajian kita ya, terutama yang minimal untuk mendidik anak-anak kita ya, untuk mendidik anak-anak kita ya. Baligh, pembahasan kali ini adalah mengenai ciri atau tanda baligh. Apa itu baligh? Kalau secara bahasa baligh itu sampai ya, sudah sampai. Artinya apa? Secara syariat maksudnya sudah sampai pada saatnya. Saatnya apa? Saatnya menerima pembebanan kewajiban dari syariat ya. Saatnya sudah menerima pembebanan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari syariat, itu baligh. Sehingga muslim yang berakal sehat masuk kepada usia ini, masuk pada umur ini disebut sebagai mukallaf ya, disebut sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang dikenai beban kewajiban ya, yang dikenai beban kewajiban. Yang pertama tanda dari usia baligh yaitu sempurnanya usia 15 tahun. Sudah sempurnanya usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Di dalam syarahnya dijelaskan usia 15 tahun ini dihitung dari kalender Qamariyah. Qamariyatan tahdiyatan bittifaq. Dihitung dengan kalender Qamariyah secara mufakat para ulama. Nah, makanya penting ketika kita punya anak gitu ya. Ketika kita punya anak baru lahir,
Selain kita bikin akte, itu di akte tercatat tanggal lahirnya, ya, kita juga harus mengetahui, mencatat tanggal komariahnya. Tuh, penting itu. Sebab ini kan untuk menghitung balik diantaranya. Ini mah kita apal banget ya, lahir anak diulang tahun setiap hari, setiap tahun diulang tahun gitu ya. Sampai hafal. Tapi tanggal kalender komariahnya tidak dicatat. Baru-baru hafal, dicatat aja tidak. Padahal itu penting. Ya kita kan Islam, kita orang Muslim, tapi kalender kita sendiri kita tidak catat, bahkan kita tidak tahu acam kali. Apa sih itu komariah? Komariah itu hijriyah. Komariah itu hijriyah. Nah, kalender yang nasional Januari, Februari itu disebutnya syamsiah. Ya. Apa bedanya komariah sama syamsiah? Kalau syamsiah itu perhitungannya dihitung dari perputaran matahari, gitu ya, mengelilingi bumi, gitu ya. Kalau secara ilmu IPA-nya, ya, matahari mengelilingi bumi, gitu ya. Itu syamsiah. Maka dihitunglah di situ kalender syamsiah atau masehi. Nah, kalau komariah, ya kalau komariah itu perhitungannya bulan. Perhitungan bulan yang mengelilingi bumi, ya, maka tercetuslah di situ kalender komariah. Makanya ketika bulan puasa ada namanya ru'yatul hilal atau melihat hilal, sidang isbat. Karena kita yang patokannya itu bulan, maka yang dilihat oleh para peneliti itu ketika neropong itu yang dilihat itu bulan. Sudah tampak belum ini bulannya? Nah, karena kita kalendernya adalah komari, perhitungannya berdasarkan perputaran atau rotasi bulan mengelilingi bumi. Maka penting mencatat tanggal kelahiran anak, ya, itu komariahnya juga dicatat atau hijriyahnya juga dicatat. Karena ini nanti diantaranya untuk menghitung usia balik anak kita. Itu ya. Itu yang pertama. Yang pertama sudah sempurnanya usia 15 tahun. Arti sempurna ini maksudnya bagaimana? Artinya gini. Kalau anak kita lahirnya misalnya maghrib, jam 6 maghrib, ya, di tanggal 12, ya, misalnya, maka ulang tahun ke-15-nya itu berarti harus sudah lewat maghrib di tanggal 12, itu sempurna berarti. Jadi nggak bisa kalau di tanggal 11, ya, di tanggal 11-nya itu belum sempurna 15 tahun. Ya harus sama. Kalau itu tanggal 12-nya maghrib jam 6 maghrib, berarti sempurnanya adalah nanti di 15 tahun yang akan datang di tanggal 12 setelah lewat maghrib. Nah, itu maksud dari sempurnanya usia 15 tahun. Nah, ini berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Dengan catatan tidak ada tanda yang dua setelah ini. Ya. Jadi baligh itu 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan tidak ada tanda lagi yang dua setelah ini yang akan kita bahas. Apa itu? Nah, yang kedua yaitu ihtilam. Ihtilam adalah mimpi basah. Ya. Kalau istilah kitanya mimpi basah. Jadi anak kita mimpi, yang laki-laki mimpi ketemu sama perempuan. Kalau yang perempuan berarti mimpi di dalam mimpinya ketemu sama laki-laki. Nah, kemudian ini kalau di pondok mah ini bisa enak menjelasnya begini, Ustaz. Kerok. Gimana ini Ustaz? Boleh nggak ini di vulgar ini? Jadi ya paham mungkin ya, mimpi basah itu paham ya. Nah, jadi
Di syarahnya dijelaskan ail imna'u wa illam yakhrujul mani minad dzakari. Jadi mimpi basah sampai keluarnya air mani. Atau bahkan tidak sampai keluar air mani, hanya berasa. Hanya berasa seperti keluar air mani, tapi pas bangun tidur kok tidak basah. Nah, itu juga ihtilam. Ihtilam. Maka terhitung sejak saat itu dia masuk usia baligh. Nah, tapi ada tapinya lagi. Ketika dia bermimpi tersebut, usianya sudah sempurna 9 tahun. Ya. Jadi kalau anak kita cerita, Pak atau Bu, gitu ya, semalam saya mimpi begituan, gitu ya. Terus berarti saya udah balik dong. Tapi anak kita umurnya baru 8 tahun misalnya. Baru 8 tahun. Maka ya belum balik. Belum balik. Catatannya adalah 9 tahun. Sama, hitungannya adalah Qamariyah atau Hijriyah. Jadi bukan Masehi. Sebab kalau hitungannya Masehi itu kan bisa 365 hari. Sedangkan Qamariyah itu rata-rata 360 hari. Beda 5 hari. Beda 5 hari. Jadi hitungannya sama, hitungan Qamariyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ciri baligh adalah haid. Haid ini ciri baligh bagi perempuan saja. Ya. Sama, catatannya sudah masuk usia 9 tahun. Kalau belum masuk sempurna 9 tahun secara Qamariyah, kemudian keluar darah dari kelaminnya, maka itu belum haid dan belum baligh. Bisa jadi itu darah istihadhah, ya, darah penyakit, atau karena mohon maaf mungkin terluka, tertusuk apa atau tergores apa, gitu ya. Nah, itu harus ditanya betul-betul itu, terutama ibu-ibu, karena kan ini kan sensitif, perempuan, nggak mungkin bapaknya yang tanya, pasti malu juga kalau cerita ke bapaknya, gitu ya. Dan nggak boleh juga bapaknya yang ngomong, nggak boleh, ya, meskipun itu anaknya nggak boleh bapaknya yang periksa, nggak boleh, ya harus ibunya, ya. Harus ditanya detail, ya. Dan harus punya catatannya tadi. Ini anak saya ini udah 9 tahun belum ya? Kalau belum 9 tahun, maka belum haid itu disebutnya. Belum kategori haid dan belum masuk usia baligh. Nah, cuman di dalam syarahnya dijelaskan khusus sebagai haid itu takribiyah, dan keperkiraan. Artinya apa? Kalau dia masuk usia 9 tahun kurang 1 hari. Misal dia ulang tahun Qamariyah, ulang tahun Hijriyahnya tanggal 12. Dia haidnya tanggal 11. Maka itu sudah masuk kategori haid. Sebab sebagaimana yang mungkin sudah pernah haji sebelumnya, haid itu minimal paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Maka tercatat kalau dia tanggal 11 haid, maka selesainya adalah di tanggal 12 paling minimalnya itu. Berarti masuk tuh, sudah masuk kepada sempurna usia 9 tahun, maka itu haid. Ya. Berkaitan dengan haid, wah ini bisa panjang, ribet. Sebab darah haid itu nanti terbagi, ya, ada warnanya, kudu dipelajari itu, ya, kudu tahu itu. Ya, kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika haid, apa yang haram, gitu ya. Kemudian nanti ketika suci, tata cara harus belajar mandi junub dan sebagainya, gitu ya. Maka
kembali tadi bahwa mengaji fikih itu hukumnya wajib ain, fardu ain, ya karena tadi diantaranya wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Kudu itu. Artinya ketika anak kita sudah masuk kepada usia baligh, kok dia tidak melaksanakan kewajiban karena kelalaian orang tua, ya, karena kelalaian orang tua, maka orang tuanya berdosa. Orang tuanya yang tanggung jawab berdosa itu. Ya, kan nggak mau kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi kita yang dapat konsekuensi dosa. Maka kudu tahu orang tua. Nah, tambahan untuk ciri yang kedua tadi ihtilam, ya, di syarahnya dijelaskan bahwa keluar mani ketika bermimpi itu juga berlaku keluarnya air mani di dalam sadar, di waktu sadar. Jadi bukan di waktu tidur doang. Baik itu secara naluri, secara normal atau secara disengaja. Ya. Baik itu secara normal maupun secara disengaja. Maka ini wajib juga kan mengawasi ini orang tua. Apalagi di era gempuran digital, era sekarang. Banyak kita lihat di berita anak-anak SD, ya, boro-boro anak SD, anak-anak TK, naudzubillah, sudah kenal pacaran, ya, sudah kenal sayang-sayangan, ya. Nah, itu kan bahaya. Apalagi akses ke sosial media sudah sangat mudah, ya. Main TikTok, segala, main IG, apa aja udah tahu anak-anak sekarang. Maka potensi-potensi untuk ya hal-hal liar seperti itu sudah tidak bisa dibendung. Maka ini juga tugas penting nih bagi para pendakwah, ya, bagi para ustadz, ya, untuk menjelaskan hal ini. Ya kadang dilema juga kadang. Ketika bahas pengajian, bahas masalah vulgar dikatain apa? Porno gitu ya. Cuman kalau tidak dijelaskan, ya itu hal-hal mendasar seperti itu ya memang harus dijelaskan secara detail. Sebab ya justru berbahaya nantinya kalau tidak dijelaskan secara detail. Ya. Nah, keluar air mani baik secara normal maupun secara disengaja itu juga masuk kepada tanda baligh yang kedua, dengan catatan usianya sudah sempurna 9 tahun. Ya, dengan normal misalnya yang laki-laki, ya, sudah kenal dengan perempuan, ya, sudah bersyahwat dia, ya, normal, ya kan. Kemudian ya mohon maaf, itunya secara nuriyah laki-laki, kemudian dia keluar air mani, maka dia baligh sudah 9 tahun. Atau secara disengaja, apa itu istilahnya? Kalau istilah nasional itu masturbasi, ya, ya, naudzubillah itu ya. Nah, itu juga sama itu juga masuk kategori baligh kalau dilakukan setelah usia 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Nah itu. Nah ciri-ciri baligh yang tiga-tiganya ini kalau dibagi lagi, maka laki-laki itu cirinya cuma 2. Yang pertama tadi ihtilam atau keluarnya air mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, kalau dia tidak juga mimpi-mimpi basah atau tidak juga keluar mani, maka ditunggu usianya sampai sempurna 15 tahun. Begitu kesimpulannya. Ini bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki, saya ulangi, ya, ciri balighnya adalah dia mimpi basah atau keluar air mani
baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu di usia 9 tahun. Kalau tidak juga, maka ditunggu sampai usia genap sempurna 15 tahun secara hijriyah, maka dia sudah baligh, sudah sampai pada usia baligh. Bagi perempuan itu cirinya 3 berarti. Ya, kalau bagi perempuan cirinya ada 3. Yang pertama itu anak perempuan kita sudah pernah mimpi basah di usia 9 tahun, atau keluar air maninya di usia 9 tahun, baik sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua berarti dia keluar darah haidnya, ya, di usia 9 tahun juga, ya, keluar darah haidnya, maka kudu diperiksa ini. Ibu-ibu atau bapak-bapak, ya, yang ibu-ibunya nggak ikut ngaji, kasih tahu ibunya, Bu, kalau kita punya anak perempuan udah mulai masuk 9 tahun, tolong diperiksa, ya, itu celana dalam tolong diperiksa. Kalau sudah mulai usia 9 tahun dia haid nggak, takutnya malu, mau cerita malu takutnya, maka ibunya kudu kritis, kudu ditanya. Nah, kalau sudah haid maka masuk usia baligh, dan kudu terus dikontrol itu, dihitung tuh, diajari hitung. Ini mulai hari ini berarti haid pertama, hitung tuh sampai berapa hari, ya. Berarti ibunya juga harus ngaji, harus tahu minimal haid berapa hari, normalnya haid berapa hari, maksimalnya haid berapa hari, suci nanti kudu mandi. Setelah suci, minimal suci itu berapa hari, ya, normalnya suci itu berapa hari, maksimalnya suci dari haid itu berapa hari. Nah itu. Nah kalau tadi si perempuan, si anak perempuan kita keluar mani enggak, haid juga kok enggak, maka ditunggu sampai sempurna 15 tahun. Emang ada perempuan yang enggak haid? Ada, Bu. Ada perempuan yang enggak haid sepanjang hidupnya, itu ada. Kenal enggak? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sempurna sepanjang hidupnya melakukan ibadah karena tidak pernah haid, enggak ada liburnya tuh Sayyidah Fatimah. Masya Allah itu ya. Nah selain itu normalnya itu pasti haid, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Sayyidatina Fatimah pernah ada buktinya tidak haid sepanjang hidupnya, maka di fikih pun tercatat, ya, di fikih pun tercatat maksimal suci itu tidak terbatas. Maksimal suci dari haid itu tidak terbatas. Kenapa? Karena ada buktinya Sayyidah Fatimah sepanjang hidupnya tidak pernah haid, suci terus sepanjang hidupnya. Gitu. Nah tadi ya, kalau tidak mimpi basah, kemudian tidak pernah haid, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Maka kalau sudah masuk usia 15 tahun, itu si anak perempuan berarti sudah masuk usia baligh. Meskipun setelah itu sama, nggak haid juga, tapi sudah baligh. Nah maka kalau sudah baligh itu anak kita, maka sudah mulai itu dia dibebani hukum-hukum wajib dari syariat. Yang tadinya sholat belum wajib bagi dia, itu ya, ketika sudah masuk usia baligh maka sudah wajib. Puasa yang tadinya belum wajib, ketika masuk usia baligh maka sudah wajib. Ya. Kemudian zakat yang tadinya belum wajib bagi dia, ya, kalau zakat belum wajib bagi dia, yang wajib itu orang tuanya kalau belum baligh. Ya. Tapi kalau sudah baligh dia wajib zakat kalau mampu. Kalau tidak mampu ya minta dulu sama orang tua, talangin dulu. Ya. Itu baligh. Karena baligh ini pasti masuk kepada semua syarat wajibnya seluruh ibadah. Ya, baligh ini masuk kepada seluruh syarat dari wajibnya ibadah.
Sholat syarat wajibnya itu pasti ada usia balik. Syarat wajib. Artinya apa syarat wajib? Ya kalau itu syarat tidak terpenuhi, maka tidak wajib atau belum wajib. Kalau sudah terpenuhi, sudah balik, berarti sudah wajib, itu maksudnya. Nah, berkaitan dengan balik, ini agak sedikit melebar, ya, agak sedikit melebar. Kita sebentar lagi memasuki akhir-akhir Ramadan, maka nanti ada kewajiban zakat fitrah. Ya, panitia-panitia biasanya sudah mulai mengumumkan, ya, bahkan sudah beberapa yang membuka stand untuk pembayaran zakatnya. Ya, nah, saya ingatkan, karena zakat ini adalah ibadah dan ibadah yang wajib, maka betul-betul kudu diperhatikan, baik dari segi syarat maupun rukunnya. Jangan sampai nanti masyarakat kita melaksanakan zakatnya, menunaikan zakatnya, tapi tidak sah gara-gara kurangnya penyuluhan atau kurangnya pemberitahuan dari para amil, dari para panitia. Ya. Maka saya ingatkan, yang namanya zakat itu adalah ibadah, bukan muamalah. Maka rukunnya itu sahnya pakai niat, bukan pakai ijab qabul. Nah, perhatikan, sahnya zakat itu pakai niat, bukan ijab qabul. Nah, nanti kan datang itu misalnya masyarakat datang ke panitia, ini saya nanti zakat, udah baca dulu ini niatnya, ya. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya dan istri saya dan anak saya, misalnya begitu ya. Fardu karena Allah. Itu lafaz niat. Itu lafaz niat. Itu bukan niat. Itu belum niat. Niat itu tempatnya fi qalbi, di dalam hati. Maka ingatkan sama panitia, Pak, nanti setelah ini saya ajarin niatnya, lafaz niatnya, ucapan niatnya, nanti Bapak ulangin lagi di dalam hati. Ingetin, ulangin lagi di dalam hati. Syukur-syukur dihadirkan, itu si niatnya dihadirkan. Bagaimana cara menghadirkan? Ya, kan kita zakat itu kan menyerahkan harta. Ya, kalau bentuknya beras berarti menyerahkan beras. Maka hadirkan di hati kita, ini saya menyerahkan sebagian harta. Hadirkan. Sambil mengucapkan di dalam hati, tapi hadirkan. Kayak kita nyerahin aja. Nih, secara fisik kan kita serahin ke panitia. Maka secara hati dihadirkan. Sebagian dari harta kita itu diserahkan kepada si yang menerima zakat tadi, si amilnya atau si panitianya yang sebagai penyalur, begitu. Sebetulnya ya, tidak perlu itu datang ke masjid kemudian ngucapin lafaz lagi, itu sebetulnya tidak perlu itu. Di rumah masing-masing niat cukup. Di rumahnya masing-masing niat sudah cukup. Ketika nyendok beras dari karung dibawa ke plastik, ya, kalau bawanya pakai plastik ya, ketika nyendok beras tuh niatin, ya, nawaitu, kalau bahasa Arab nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, kalau sendirian, ya, fardalillah ta'ala, itu ketika nyendok tuh di hatinya niat. Anterin ke masjid, kalau itu di masjid, Pak, ini zakat saya. Panitia kan tinggal nanya, udah niat Pak? Udah, beres. Tinggal dipinggirin. Selesai. Sebab zakat itu ibadah. Sahnya pakai niat, bukan ijab qabul. Ini malah ijab qabul di masjid lagi ijab qabul. Enggak. Ya tidak sah kalau ijab qabul mah. Sebab ini mah ibadah, bukan muamalah. Ya. Terus
usahakan kalau borongan, zakatnya borongan, misalnya suaminya atau bapaknya bawa zakat buat istrinya dan buat anak-anaknya, kalau bisa mah si istrinya kasih tahu, Bu, ibu niat sendiri, meskipun berasal dari saya, ibu niat. Si anak yang sudah balik juga disuruh niat. Selesai istrinya niat, selesai anak-anaknya yang sudah balik niat, baru si bapaknya niat. Borongan tadi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa auladi. Baru itu diborong sama bapaknya, itu baru cakep. Ya, itu baru sempurna. Sudah tinggal diantarkan. Jadi di masjid gak niat lagi, gak usah sesalaman lagi gitu untuk penyerahan. Ya kalau buat simbol doang ya nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman jangan diyakini itu sahnya. Oh berarti kalau udah salaman sama panitia sahnya zakat? Enggak. Sahnya itu niat ketika di rumah, kalau bisa niat di rumah. Kalau nggak bisa ya diajarin sama panitia. Tapi tadi diingetin ya, panitia ingetin. Kalau sudah melafazkan, diingetin suruh di dalam hati setelah itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat tidak bawa beras, ya mungkin walaupun ini sudah paham para panitia, cuma saya harus mengingatkan, kalau tidak bawa beras dari rumah, pengen zakatnya pakai uang. Imam madhab kita Syafi'iyah itu tidak memperbolehkan zakat pakai uang. Ya, imam kita Syafi'i itu tidak memperbolehkan zakat pakai uang. Diuangkan itu nggak boleh kalau Imam Syafi'i. Ya, yang memperbolehkan itu Imam Abu Hanifah, menguangkan zakat. Jadi zakatnya diuangkan, dirupiahkan. Ya kalau kita Indonesia berarti dirupiahkan. Itu yang memperbolehkan itu Imam Abu Hanifah mana Hanafi. Itu pun bukan harga beras, tapi harga kurma. Ya, kurma sekilo berapa? Bukan kurma yang murahan ya, kurma yang sedang lah minimal. Ya sekitar, ya kita bulatkan aja mungkin 100.000 lah. Tapi kayaknya nggak dapat kurma yang bagus 100.000. Ya, katakanlah 100.000 aja. Soknya sama 2,5, berarti 250.000. Itu kalau pengen menguangkan zakat. Kalau pengen zakatnya pakai uang. Nah tapi ada tapinya. Ya, pengikut atau para imam-imam yang menganut kepada mazhab Syafi'i juga menyimpulkan, karena memang masyarakat Indonesia rata-rata pengennya instan, nggak mau ribet. Padahal di rumahnya ada beras. Kayaknya kok nggak mau, berat amat sih. Itu dia ke masjid padahal bawa mobil, tapi beras mah nggak ke bawah. Heran ya. Giliran ke masjid mau bawa mobil, tapi berasnya mah nggak mau dibawa. Pengennya zakatnya pakai uang. Maka caranya panitia ngejual beras. Panitia nyediain beras tuh 2,5 kilo atau 3,5 liter. 3,5 nyediain tuh. Jadi si yang zakat muzaki, nih saya mau zakat tapi nggak mau beras, nih saya sediain beras, beli beras saya. Ya terserah, Amil itu mau jual berapa? Kata Amil, beli ini beras saya 3,5 liter 100.000, ya bayar 100.000. Ya karena itu haknya si Amil, mau dijual 100.000 kayak mau jual 200.000 kayak gitu ya. Terserah dia itu mah. Ya kalau mau ngikutin harga pasar ya lebih baik, itu berarti tidak memberatkan gitu ya. Lebih baik tidak memberatkan. Ya sudah, misalnya harga normal yang bagus beras 13.000, ya udah jual seliter 13.000. Berarti kalau 3,5 liter ya udah bulatin aja lah 50.000 gocap gitu. Satu orangnya gocap, ya nggak apa-apa. Itu ya. Tuh beli beras.
ijab kabul dulu, karena ini adalah muamalah. Di saya jual beras, kata panitia, kata muzakinya, ya udah ini saya beli berasnya harganya 50.000, sah, terima, sah, ijab kabul. Tapi kalau begini, jual beras begini, zakat yang jual beras tadi tidak boleh di dalam masjid. Ngertiin panitia? Tidak boleh di dalam masjid. Haram hukumnya jual beli di dalam masjid. Orang ngomongin perkara dunia aja haram, apalagi jual beli. Kalau mau begitu di luar masjid pekarangan, bikin stand khusus buat yang tidak bawa beras. Panitia jual beras di situ. Baru kalau mau zakat niatnya di dalam masjid boleh. Ibadah itu mah. Tapi kalau tadi muamalahnya, beli berasnya tadi, jangan di dalam masjid. Hukumnya haram. Mufakat para ulama menghukumi haram jualan di dalam masjid. Ya juga perlu diingatkan, kalau pas Jumatan atau pas apapun, kalau ada yang jualan, ingetin jangan masuk ke kawasan masjid, di luar. Kalau yang di masjid pengen beli, misalnya ada orang dagang cilok pengen beli, orangnya lagi sholat di masjid atau lagi duduk di depan masjid situ, bang beli cilok, nggak boleh, tarik dulu keluar, bang ayo keluar sini bang, beli cilok. Nah gitu, sebab hukumnya haram jual beli di dalam masjid, gitu ya. Mazhab Syafi'i, kita ikut kepada mazhab Syafi'i, ya. Mungkin cukup sekian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang sekitar kita.